Tuh. Itu orangnya. Kenapa semua orang nunjuk-nunjuk ke arah aku? Oh ini, cewek caper itu. Ini yang piknik itu. Teman-teman, maaf, ada info dadakan dari rektorat. Mahasiswa bernama Pimi dengan kode fakultas A3 diminta untuk menghadap ke ruang rektorat sekarang juga. Dan dipersilahkan untuk keluar lapangan sekarang juga. Keluar dari sini. Sorakin. Ucapkan salam Kakak Yoel sebelum masuk. La ilaha illallah, anak sulungnya mamaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, emang boleh semurung itu? Kenapa itu anak datang langsung dakmod? Biasanya langsung menghujatku tanpa alasan. Ini datang langsung begitu. Ada apa tadi kau teriak lagi? Itu mah Kakak Yoel datang langsung dakmod. Nggak tahu kenapa. Bahkan dia tidak mengucapkan salam tadi waktu masuk mah. Masa Zit? Tunggu saya cek. Jarang-jarang itu anak bad mood kalau pulang. Sebelum aku kayak gitu. Lo pikir lo lucu kayak gitu? Lo berhenti caper deh jadi cewek. Hoi. Mama, kau kenapa? Katanya tadi Tabe itu kau back mood pulang. Wanita jamet mana lagi yang menyakiti hatimu? Bukan wanita jamet, Mam. Cuma ngerasa kesel aja. Kesel? Kesel apa? Kau cerita itu. Pulang-pulang langsung back mood. Tadi aku marahin seseorang, Mam. Dan keselnya masih kebawa sampai sekarang. Marahi seseorang? Siapa? La ilaha illallah. Ini anak bicara setengah. Mama pekasaran, pemasaran, perasaran, penasaran. Kau ceritalah langsung itu semua. Bagaimana rentetan ceritanya sehingga kamu back mood begitu? Tadi ada kegiatan kan di kampus. Terus aku dan teman-temanku berbaris di barisan fakultas. Tiba-tiba ada penjual ST. Kayak udah berumur gitu sih, Mam. Dan ada satu nih temanku yang kayak bercandain penjual ST-nya. Jadinya kesannya mempermalukan penjual ST-nya gitu loh. Ya itu bikin aku kesel, Mam. Jadinya aku marahin temanku. Aku kasihan, Mam, sama bapaknya itu. Astagfirullah. Terus. Bapaknya kan lagi nyari nafkah. Kita nggak tahu sudah seberjuang apa bapaknya. Kita nggak tahu seberapa capek bapaknya. Dia cuma nyari nafkah loh. Kenapa harus digituin? Jadinya ya gitu deh, Mam. Tadi aku marah banget sama temanku itu. Oh, begindang. Temanmu yang mana kayak itu? Yang mana? Yang mana kau marah itu? Namanya Pimi. Tunggu. Pimi. Oh! Yang pernah kesini kan? Yang pernah kesini yang mau kerja kelompok sama kamu kan? Yang waktu Adi itu dia datang tapi kamu keluar. Entah kemana. Iya, yang itu. Iya, Mam, yang itu. Ini menurut Mama ya. Menurut Mama, personally, menurut Mama, dia salah. Si Pimi itu yang salah. Tidak boleh seperti itu. Namanya orang mencari rezeki. Namanya orang berbuat berbuat usaha untuk mendapatkan rezeki yang halal. Itu tidak bisa dibegitukan, nah. Tidak bisa dipermalukan begitu. Apalagi dibercandai. Karena kita tidak tahu orang sudah selelah apa hari itu. Orang sudah secapek apa. Ya kan? Kasihan. Tapi aku salah gak sih, Mam, ngasih respon seberlebihan itu? Karena tadi aku kayak marah banget gitu loh. Cuma aku benar-benar gak bisa terima apa yang dia lakuin, Mam. Meskipun aku juga merasa
kasihan sih setelah aku ngemarahin dia. Menurut mama kamu tidak salah sih nak sebenarnya. Cuman ya apa ya, kalau menegur itu si Pimi berkelakuan seperti itu kamu tidak salah. Cuma mungkin agak keliru kalau kamu terlalu meluapkan emosi kamu. Kalau kamu terlalu kalau kamu terlalu marah lah intinya. Itu juga tidak boleh nak, tidak boleh. Nanti menyakiti hatinya orang. Kau bagaimana kak tadi itu pas marah? Kau bagaimana? Kau bisa marah kak juga? Mama heran, Mama tidak pernah lihat kamu marah. Intinya marah banget lah, Ma. Tadi aku malah sempat ngatain dia caper pula. Aku kayak, aduh, kenapa ya tadi aku bilang kayak gitu? Intinya aku marah banget tadi, Mam. Aku nggak bisa ngejelasin. Aku belum pernah semarah itu kayaknya. Tetap sih nak, yang namanya manusia itu cepat atau lambat pasti berbuat kesalahan dan kekeliruan. Anggap saja itu masanya dia untuk melakukan kesalahan dan kekeliruan. Dia mengambil bagian dari kesalahan dan kekeliruan dalam hidupnya lagi, seperti itu. Namanya manusia biasa, mungkin dia hilaf, mungkin dia lupa, kan kita tidak tahu. Kita juga tidak tahu apa maksud dan tujuannya dia seperti itu. Mungkin dalam pikirannya dia cuma seru-seruan, tapi kan kita menganggapnya itu berbeza. Makanya itu ya, tetap saja tidak boleh kita terlalu marah sama seseorang. Kau minta maaf lah itu sama Pimi juga. Kamu kan juga marahi dia kayaknya di tengah umumnya. Bukannya hari ini kamu mau upacara? Iya Mam, aku marahin dia pas sebelum upacaranya dimulai. Ini saking kesalnya aku langsung pulang belum upacara. Nah kan, sebenarnya tidak boleh nak seperti itu. Tapi ya, Mama juga tidak bisa salahkan kamu. Karena mungkin itu respon spontan kamu sebagai manusia yang memiliki empati kan? Gitu ya Mam. Kalau kamu masih jengkel, masih kesel sama dia, ya reda-redakanlah dulu nak. Kamu tidak usah dulu berkomunikasi dengan dia. Kamu hindari saja dulu dengan dia. Jangan marah terlalu besar sama orang lain. Kita tidak tahu besok-besoknya bagaimana. Mungkin kita ada di posisinya dia, atau mungkin kita butuh pertolongan dia. Kita tidak tahu nak. Ya begitu. Redakan emosimu. Iya Bang. Jadi kita nggak boleh terlalu marah sama seseorang ya Mam, apapun alasannya. Seperti yang Mama bilang tadi, kita tidak boleh marah terlalu besar ke orang. Tidak boleh, apapun alasannya. Termasuk kalau aku lupa tupperware-nya Mama. Apa? Kok lupa tupperware-nya Mama? Iya, Pak. Tadi aku lupakan, aku langsung balik nih. Jadinya tupperware-nya masih di kampus. Kau pergi ambil itu sekarang juga atau Mama banting ini ke jidatmu. Sungguh saya tidak paham urusan orang dewasa di zaman sekarang. Kamu tahu alasan kamu dipanggil ke sini apa? Tahu, Bu. Dan kamu tahu kan, setiap permasalahan ada konsekuensinya? Kamu sudah pikirkan konsekuensi dari permasalahan ini apa? Kamu paham kan apa yang ibu katakan? Saya tidak paham, Bu. Benar-benar. Kamu tanpa berpikir panjang, melakukan hal ini, melakukan hal itu, menciptakan kegaduhan, tapi tidak tahu konsekuensinya apa. Sangat disayangkan ya. Nah sekarang ibu beri kamu waktu untuk melakukan pembelaan. Jelaskan secara detail sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa video seperti itu sampai bisa terposting di grup universitas kita? Ini suatu hal yang harusnya tidak terjadi. Jangan sampai video itu keluar kemana-mana dan akan melebar. Itu sangat-sangat merugikan nama universitas kita. Coba jelaskan, pembelaan kamu apa? Tadi saya cuma bercanda, Bu. Saya tidak bermaksud apa-apa. Karakter saya bukan seperti ini, Bu. Akrab dengan semua orang termasuk penjual. Dan saya bukan tipikal cewek yang tomboy gitu loh, Bu. Jadi saya terbawa suasana jadinya ngajak bapaknya seru-seruan gitu, Bu, di lapangan itu. Saya nggak bermaksud mempermalukan bapaknya kok, Bu. Serius, sumpah, jujur. Serius, Bu. Saya nggak bermaksud. Memang karakter
sekali ya penjelasan kamu. Coba lanjut. Tipikal saya kan memang cewek tomboy nih, Bu. Jadi saya jarang berkomunikasi dengan perempuan. Jadinya ya pembahasan saya dengan cowok-cowok kadang yang seperti itu, Bu. Yang spontannya tuh seperti itu, Bu. Jadinya ya mohon maaf, Bu, kalau keliru. Tapi ya inilah saya, Bu. Inilah saya apa adanya, Bu. Saya memang nggak bisa akrab dengan perempuan gitu, Bu. Nggak tahu cara akrabnya, jujur. Nggak tahu. Nggak lebih ke arah nggak cocok aja sih, Bu, berteman dengan perempuan. Soalnya agak ribet gitu, Bu. Tapi yang saya lakukan dengan bapaknya itu reaksi spontan saya, Bu. Ke teman-teman saya juga seperti itu sebenarnya. Tapi ya gitu, Bu. Lebih ke pick me ya. Ibu dengar-dengar, kenapa kamu tiba-tiba membahas perempuan tidak cocok ini dan itu? Ibu tidak butuh penjelasan itu. Hal yang ibu butuhkan, kenapa kamu mengeluarkan reaksi yang seperti itu ke penjual es tehnya? Ibu sangat menyayangkan itu. Ini karakter kamu, ini harus dibenahi, nak. Harus dibenahi. Kamu tahu kan, bercanda ada batasnya, bercanda ada tempatnya. Urusan kamu dengan teman-temanmu itu urusan kamu. Tapi kamu di lingkungan kampus, kamu berinteraksi dengan orang yang lebih tua dari kamu. Kamu berinteraksi dengan orang yang sedang mencari rezeki. Kamu olok-olok, kamu permainkan, kamu permalukan. Kamu sadar tidak, nak? Kamu sadar dampak dari perbuatanmu ini bukan hal yang sederhana. Makanya kalau kamu lihat video kamu yang viral itu, reaksi orang sangat marah itu wajar. Sangat wajar. Karena hal yang seperti ini sangat tidak dibenarkan. Harusnya kamu sadar akan hal itu, nak. Bukan membahas tentang cocok tidak cocok dengan perempuan. Bukan. Ibu tidak butuh. Ibu benar-benar bingung dengan generasi zaman sekarang. Semua dianggap bestie, semua dianggap teman. Tata keramanya mana? Tata keramanya sudah hilang, sudah mengikis. Entah apa yang sudah diproses dalam otaknya itu, entah apa. Kamu harus bedakan tempat, kamu harus bedakan waktu. Kapan bercanda, kapan serius, kapan kita harus menunjukkan tata krama ke orang yang lebih tua dari kita. Ya, kamu sadar akan hal itu, nak. Kamu tanamkan dalam diri kamu bahwa kamu bersalah dan kamu keliru dan tidak akan mengulangnya lagi. Paham? Iya, Bu. Saya bersalah. Iya, memang bersalah, sangat salah. Jadi ibu beri kamu kesempatan untuk membenahi kegaduhan yang kamu buat ini, ya. Kamu cari tukang es itu untuk melakukan permintaan maaf. Dan ketika kamu sudah menemukan bapaknya, ibu akan menyiapkan media untuk kamu. Kamu minta maaf di depan media itu. Kamu buat klarifikasi. Ya, dan itu harus kamu lakukan secara tulus. Ibu beri waktu 7 hari untuk mencari bapak penjual es tehnya. 7 hari, Bu. Iya, 7 hari. Itu waktu yang cukup lama. Bahkan ibu cemas. Kalau dalam 7 hari ini, video yang kamu viral itu keluar kemana-mana. Wah, ibu tidak bisa menyelamatkan kamu. Ibu tidak bisa membantu kamu lebih banyak lagi. Baik, Bu. Baik. Saya usahakan ya, Bu. Memang harus kamu usahakan, nak. Karena jika tidak, konsekuensinya KKN-mu akan dibatalkan. KKN saya dibatalkan. Dan konsekuensi terberat yang akan kamu dapatkan ketika masalah ini tidak selesai adalah kamu terancam di drop out atau dikeluarkan dari kampus. Jangan, Bu. Jangan, Bu. Jangan keluarkan saya, Bu. Jangan, Bu. Jangan keluarkan saya, Bu. Ini bukan konsekuensi yang ibu ciptakan. Yang menciptakannya adalah kamu, nak. Maka dari itu yang bisa menyelesaikan kamu sendiri. Kamu harus upayakan untuk selesaikan, ya. Kira-kira aku cari bapaknya di mana ya? Kenapa harus mau dibatalin sih KKN-ku? Kenapa sih jadi serumit ini?
dekat Pimi.